Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadiq, STMM, MNE, MSI, IPP, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, dan teman-teman yang berhadir pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Implementing Strategies Marketing Finance Accounting R&D and MIPS Issue. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Arya Marcelendra. Yang kedua ada Nur Adi Rahmatia, dan yang ketiga ada Resi Aulia Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi kehidupan dari para manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer HRD, supervisor, dan semua karyawan. Pada beberapa situasi, tiap orang mungkin tidak terlihat dalam proses strategi formulation atau penyusunan strategi secara keseluruhan, serta mungkin tidak menghargai, mengetahui, atau menerima apa yang dikerjakan dalam penyusunan strategi. Manajer dan karyawan yang tidak memahami perusahaan dan tidak berkomitmen terhadap perusahaan mungkin akan mencoba menyabotase strategi implementation dengan harapan agar organisasi kembali menggunakan cara yang lama. Di sini ada tahapan dari implementasi strategi. Yang pertama ada menetapkan tujuan tahunan. Yang kedua ada mengembangkan program anggaran dan prosedur. Yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya. Yang keempat mengembangkan struktur organisasi yang mendukung. Yang kelima mengelola perubahan dan resistensi. Yang keenam ada mengembangkan budaya organisasi yang mendukung. Yang ketujuh ada menghubungkan kinerja dengan sistem penghargaan. Lanjut ke isu-isu marketing atau pemasaran terkini. Di sini ada beberapa contoh keputusan marketing yang membutuhkan kebijakan atau polisi, antara lain. Yang pertama ada menggunakan agen yang eksklusif ataukah menggunakan beberapa jaringan distribusi. Eksklusif cocok untuk produk premium, menjaga kontrol kualitas dan citra merek. Beberapa jaringan distribusi cocok untuk produk massal, meningkatkan jangkauan pasar tapi lebih sulit dikontrol. Pertimbangan kebijakan yaitu efisiensi distribusi, biaya logistik, positioning produk, dan hubungan jangka panjang dengan mitra distribusi. Yang kedua ada menggunakan iklan TV dengan tema berat, ringan, atau tidak menggunakan sama sekali. Tema berat biasanya menyentuh isu sosial, emosional, cocok untuk branding jangka panjang. Tema ringan lebih santai, lucu, mudah diterima audiens luas. Yang tidak menggunakan iklan TV bisa jadi karena beralih ke digital marketing atau keterbatasan anggaran. Pertimbangan kebijakan yaitu target pasar, tujuan promosi, anggaran iklan, dan citra brand. Yang ketiga, membatasi atau tidak paksa bisnis dengan pelanggan tunggal. Membatasi artinya mengurangi risiko ketergantungan pada satu pelanggan besar. Tidak membatasi artinya bisa menguntungkan secara finansial jika pelanggan tersebut loyal dan volume besar. Pertimbangan kebijakan yaitu risiko keuangan, diversifikasi pasar, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat adalah menjadi price leader atau price follower. Price leader menentukan harga pasar, biasanya dilakukan oleh perusahaan dominan. Price follower mengikuti harga kompetitor. Strategi ini lebih aman bagi pemain kecil atau baru. Pertimbangan kebijakan, kekuatan merek, posisi pasar, struktur biaya, dan strategi bersaing. Yang kelima, menawarkan garansi yang lengkap atau bersifat terbatas. Garansi lengkap artinya memberi kepercayaan kepada pelanggan, cocok untuk produk dengan nilai tinggi. Sedangkan garansi terbatas artinya mengurangi resiko dan biaya bagi perusahaan. Pertimbangan kebijakan yaitu biaya operasional, tingkat perusahaan produk, dan kepuasan pelanggan. Yang keenam, memberikan bonus kepada salesman dengan dasar gaji, komisi, atau kombinasi.
yaitu gaji tetap stabil, mudah dikontrol, tapi bisa mengurangi motivasi kerja. Komisi yaitu memacu semangat, tapi bisa memicu perilaku tidak etis. Kombinasi mencoba menyeimbangkan stabilitas dan motivasi. Pertimbangan kebijakan yaitu budaya kerja, target penjualan, dan struktur organisasi. Yang ketujuh ada mengiklankan produk secara online atau tidak. Secara online artinya efisien, terukur, dan menjangkau audiens luas secara spesifik. Sedangkan tidak online bisa jadi karena target pasar tradisional atau lebih percaya pada media konvensional. Pertimbangan kebijakan yaitu perilaku konsumen, anggaran, dan tren pasar digital. Selanjutnya ada prinsip baru pemasaran. Pemasar saat ini memperhatikan blog secara harian untuk menentukan, mengevaluasi, dan mempengaruhi pendapat yang dibentuk oleh pelanggan. Pelanggan tidak harus merasa bahwa mereka seperti pemirsa tertawan bagi iklan di situs jejaring perusahaan. Iklan di internet tumbuh dengan cepat sehingga pemasar lebih dimungkinkan untuk membuat yang lebih besar. Iklan yang lebih intrusif dapat mengambil lebih banyak uang di halaman situs. Situs memungkinkan bagi iklan yang lebih panjang agar dapat berjalan sebelum memainkan klip video pendek. Sebuah website perusahaan atau organisasi harus menyediakan petunjuk yang jelas dan mudah bagi para pelanggan untuk membangun blog atau berkontribusi pada wiki. Selanjutnya ada alat utama dalam implementasi strategi. Yang pertama ada market segmentation atau segmentasi pasar. Definisi dari segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi himpunan bagian yang berbeda dari pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan membeli. Digunakan secara luas dalam implementasi strategi khususnya perusahaan kecil dan terspesialisasi. Di sini ada alasan utama mengapa segmentasi pasar merupakan variabel penting dalam implementasi strategi. Yang pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi diperlukan membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Yang terakhir ada keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran. Selanjutnya ada dasar segmentasi pasar. Yang pertama ada geografis. Segmentasi berdasarkan lokasi tempat tinggal konsumen, misalnya wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Lalu ada luas kota, apakah tinggal di kota besar atau desa. Lalu kepadatan penduduk, apakah daerah ramai atau sepi. Tujuannya menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan kebiasaan orang di daerah tertentu. Lalu selanjutnya ada demografis. Segmentasi berdasarkan ciri-ciri pribadi konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan atau agama kebangsaan juga termasuk. Tujuannya menyesuaikan produk dan cara promosi dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok. Yang ketiga ada psikografis. Segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian konsumen. Misalnya kelas sosial, misalnya masyarakat ekonomi atas, menengah, atau bawah. Lalu ada kepribadian, aktif, pendiam, suka keuangan, dan lain-lain. Tujuannya menciptakan produk yang cocok dengan gaya hidup tertentu. Lalu yang terakhir ada behavioral atau perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk seperti status pengguna, apakah dia belum pernah membeli, sudah pernah, atau pelanggan tetap. Lalu ada tingkat penggunaan, sering beli atau jarang beli. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya ada product positioning atau penempatan produk. Definisi dari penempatan produk adalah representasi skematik yang mencerminkan bagaimana produk atau jasa dibandingkan dengan kompetitor pada dimensi yang paling penting untuk sukses di industri. Langkah-langkah berikut ini dibutuhkan dalam pemosisian produk. Yang pertama ada memilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap seninya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat ada
identifikasi area dalam pemetaan pemosisian di mana produk dan layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Di sini ada aturan dalam penggunaan product positioning sebagai alat implementasi strategi. Yang pertama, lihat pada area yang kosong, kesempatan strategi terbaik mungkin pada segmen yang belum tercakup. Yang kedua, jangan melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Biasanya sebuah strategi yang sukses dengan satu segmen tidak dapat secara langsung ditransfer ke segmen lainnya. Yang terakhir, jangan memposisikan diri Anda di tengah. Bagian tengah biasanya berarti strategi yang tidak jelas mempunyai karakteristik yang berbeda. Di sini ada kriteria strategi product positioning yang efektif, yaitu yang pertama ada perbedaan yang unik dari perusahaan dibandingkan dengan pesaing, dan yang kedua mengarahkan pelanggan untuk memperkirakan pelayanan yang agak kurang dibandingkan yang perusahaan dapat sampaikan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Arya Masrendra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang permasalahan keuangan dan akuntansi. Sebelumnya ada beberapa keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi adalah: yang pertama, memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Yang kedua, menyewa atau membeli aset-aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dividen payout yang tepat. Yang keempat, untuk menggunakan LIFO atau last in first out atau FIFO atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, untuk memperpanjang periode piutang, misalnya untuk membuat satu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. Dan yang ketujuh, untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Permasalahan akuntan keuangan dan akuntansi. Yang pertama, ada mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset. Dua sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Untuk menentukan kombinasi yang tepat antara utang dan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak atau earning per share (EPS) atau EBIT adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. Teknik ini memperlihatkan perbandingan dampak dari hutang pembiayaan saham dalam berbagai asumsi untuk EBIT. Secara teoritis, suatu perusahaan harus memiliki cukup hutang dalam struktur modal untuk meningkatkan investasi. Dalam periode produktif rendah, terlalu banyak hutang dalam struktur modal suatu organisasi dapat membahayakan pengembalian pemegang saham dan membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Kewajiban utang tetap umumnya harus dipenuhi. Terlepas dari keadaan ini, tidak berarti bahwa penerbitan saham selalu lebih baik daripada utang untuk meningkatkan modal. Yang kedua yaitu proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan atau Project Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan.
Jenis analisis ini dapat digunakan untuk meramalkan dampak dari berbagai keputusan pelaksanaan, misalnya untuk meningkatkan pengeluaran promosi sebesar 50%, untuk mendukung pasar, pembangunan strategi, untuk meningkatkan gaji sebesar 25%, untuk mendukung strategi pasar, penetrasi untuk meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan sebesar 70%, untuk mendukung pengembangan produk, atau untuk menjual $1 juta saham biasa untuk meningkatkan modal diversifikasi. Hampir semua lembaga keuangan membutuhkan setidaknya 3 tahun laporan keuangan yang diproyeksikan setiap kali sebuah bisnis mencari modal. Sebuah proyeksi laporan laba rugi dan neraca memungkinkan organisasi untuk menghitung rasio keuangan yang diproyeksikan dalam berbagai skenario strategi implementasi. Selanjutnya yaitu langkah dalam melakukan analisis keuangan proyeksi. Yang pertama, menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua, menggunakan persentase dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, menghitung proyeksi laba bersih. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Yang kelima, memproyeksikan pos-pos di laporan keuangan dimulai dengan laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aset, aset tetap, dan aset lancar. Yang terakhir yaitu daftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Selanjutnya itu anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Anggaran keuangan memiliki beberapa batasan. Yang pertama, program anggaran dapat menjadi begitu rinci bahwa mereka rumit dan terlalu mahal. Over budgeting atau under budgeting dapat menyebabkan masalah. Yang kedua, anggaran keuangan dapat menjadi pengganti tujuan. Anggaran adalah alat dan bukan tujuan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika hanya didasarkan pada presiden, bukan pada evaluasi berkala keadaan dan standar. Selanjutnya yaitu valuasi perusahaan. Berbagai metode untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke 3 pendekatan utama. Yang pertama, apa yang dimiliki sebuah perusahaan. Dalam mengevaluasi nilai bisnis adalah menentukan kekayaan bersih atau ekuitas. Kekayaan bersih merupakan jumlah dari saham biasa, laba modal disetor dan mempertahankan tambahan. Setelah menghitung kekayaan bersih, menambah atau mengurangi jumlah yang tepat untuk goodwill, overvalue atau undervalue aset, dan aset berwujud. Sedangkan yang tidak berwujud meliputi hak cipta, paten, dan merek dagang. Goodwill hanya muncul jika sebuah perusahaan memperoleh perusahaan lain dan membayar lebih dari nilai buku untuk perusahaan itu. Yang kedua, hal yang dihasilkan perusahaan. Untuk mengukur nilai perusahaan tumbuh dari keyakinan bahwa nilai dari setiap bisnis sebagian besar harus didasarkan pada masa depan manfaat unitnya, mungkin berasal melalui laba bersih. Aturan konservatif praktis adalah untuk membangun bisnis bernilai 5 kali dari laba tahunan saat itu. 5 tahun tingkat keuntungan rata-rata juga bisa digunakan. Bila menggunakan pendekatan ini, perlu diingat bahwa perusahaan biasanya melakukan laba pada laporan keuangan mereka untuk meminimalkan pajak. Yang terakhir yaitu hal yang akan dibawa perusahaan ke pasar. Dapat disebut juga metode saham yang beredar. Untuk menggunakan metode ini hanya mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga pasar per saham dan menambah premi. Selanjutnya yaitu memutuskan apakah perusahaan perlu go public.
Go Public akan menjual persentase dari perusahaan Anda kepada orang lain dalam rangka untuk meningkatkan modal. Akibatnya itu melemahkan kontrol pemilik perusahaan. Go Public tidak dianjurkan untuk perusahaan dengan kurang dari $10 juta dalam penjualan karena biaya awal bisa terlalu tinggi bagi perusahaan untuk menghasilkan akses yang cukup untuk membuat Go Public berharga. Selain biaya awal yang terlibat dengan penawaran saham, ada biaya dan kewajiban yang terkait dengan pelaporan dan manajemen di sebuah perusahaan publik yang diselenggarakan. Ratusan perusahaan di tahun 2012 mengadakan penawaran publik perdana untuk berpindah dari milik pribadi menjadi milik publik. Perusahaan-perusahaan ini mengambil keuntungan dari harga pasar saham yang tinggi. Beberapa IPO terkini memasukkan perusahaan keamanan jaringan komputer, Palo Alto Networks, mesin pencari kayak Software.com. Selanjutnya itu permasalahan penelitian dan pengembangan. Personal penelitian dan pengembangan, Research and Development atau R&D, dapat memainkan bagian integral dalam implementasi strategi. Kebijakan lead bank dapat meningkatkan usaha implementasi strategi. Untuk yang pertama, untuk menekankan peningkatan produk dan proses. Yang kedua, menekankan pada riset dasar atau terapan. Yang ketiga, menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank. Yang keempat, mengembangkan jenis proses robotik atau manual. Yang kelima, mengeluarkan sejumlah uang yang banyak, rata-rata atau sedikit pada lead bank. Yang keenam, menjalankan lead bank sendiri atau mengontrakkannya keluar. Dan yang terakhir, menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Pedoman berikut ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan. Yang pertama, jika tingkat perkembangan teknikal berjalan lambat, tingkat pertumbuhan pasar sedang, dan terdapat hambatan yang signifikan untuk memungkinkan pendatang baru, maka lead bank yang dikembangkan sendiri adalah solusi yang disukai. Yang kedua, jika teknologi berubah dengan cepat dan pasar tumbuh dengan lambat, maka usaha yang keras dalam lead bank akan sangat beresiko karena akan mengarah ke pengembangan teknologi yang akhirnya menjadi usang atau tidak memiliki pasar. Yang ketiga, jika teknologi berubah dengan lambat tetapi pasar tumbuh dengan cepat, pada umumnya tidak terdapat cukup waktu untuk pengembangan sendiri. Dan yang terakhir, jika baik perkembangan teknik maupun pertumbuhan pasar berjalan dengan cepat, ahli lead bank bisa didapatkan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang telah matang dalam sebuah industri. Sekian materi ya, akan dilanjutkan oleh Selanjutnya kita masuk ke study case, yaitu General Electric kegagalan transformasi digital. General Electric adalah raksasa industri terdiversifikasi yang berkantor pusat di Boston, yang berdiri sejak tahun 1870-an dan memiliki bisnis terdiversifikasi dalam berbagai sektor energi, penerbangan, minyak dan gas, medis, transportasi, dan lainnya. Pada tahun 2013, GE ini mulai menjajaki potensi besar teknologi informasi digital sebagai strategi untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar global dan mendiversifikasi bisnisnya. Dia memiliki visi ambisius untuk menjadi salah satu dari 10 perusahaan TI digital terkemuka di dunia, termasuk melakukan transformasi digital pada seluruh lini bisnis yang sudah ada. Sebagai langkah utamanya, GE membentuk GE Digital yang fokus pada pengembangan platform industri inovatif bernama Predix. Platform ini dirancang untuk menjadi dasar layanan digital menyeluruh bagi bisnis inti GE dengan harapan menciptakan keunggulan kompetitif yang revolusioner. Pada tahun 2016, GE menargetkan pendapatan sebesar $15 miliar dari penjualan solusi TI dengan ekspektasi bahwa setengah dari jumlah tersebut berasal dari Predix. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Meskipun GE telah menginvestasikan lebih dari $4 miliar, pengembangan Predix tidak berjalan sesuai ekspektasi, baik dari sisi skala maupun minat pasar terhadap layanan digital yang telah ditawarkannya. Pada tahun 2018, menghadapi tekanan investasi yang terus meningkat, minimnya hasil nyata dari digitalisasi, serta penurunan nilai kapitalisasi pasar secara perlahan, GE memutuskan untuk menjual aset digitalnya. Perusahaan juga mengumumkan langkah pengurangan
mereorientasi inisiatif digital mereka. Nah, faktor yang membuat transformasi digital GE tidak sesuai dengan realitas internal, yaitu yang pertama ada GE digital dan GE software mengalami beberapa masalah dalam praktiknya. Kedua, GE digital hanya fokus pada pendapatan jangka pendek dari unit bisnis internal dan kemitraan sementara. Yang ketiga itu menawarkan layanan kepada perusahaan luar dan berfungsi sebagai firma konsultan, tetapi tidak selalu berhasil. Nah, evaluasi penyebab kegagalan itu ada struktur organisasi. Yang pertama, membuat divisi terpisah untuk digital agar bisa fokus pada transformasi digital. Namun divisi ini masih menggunakan struktur dan cara kerja dari IT tradisional. Yang kedua, keputusan untuk menggunakan karyawan yang memiliki keterampilan tradisional membuat perusahaan kesulitan dalam berinovasi. Yang kedua itu ada budaya perusahaan. Untuk budaya perusahaan itu pertama, GE memiliki budaya perusahaan yang berorientasi pada produk dan lebih fokus pada hasil jangka pendek. Kedua, karena budaya yang terlalu fokus pada produk dan efisiensi, GE kesulitan untuk beradaptasi dengan cara kerja yang lebih inovatif dan fleksibel yang diperlukan untuk transformasi digital. Yang ketiga itu ada pengendalian. Di pengendalian, fokus GE hanya pencapaian jangka pendek, tidak untuk pengembangan jangka panjang yang menyebabkan mereka kehilangan arah dan beralih ke operasi yang lebih tradisional. GE tidak cukup cepat mengevaluasi hasil sementara dan menyesuaikan strategi jika diperlukan, dan yang membuat mereka terus berinvestasi dalam proyek yang tidak memberikan hasil sesuai harapan. Selanjutnya ada rancangan balance scorecard. Yang pertama ada keuangan, itu mengukur bagaimana transformasi digital berkontribusi pada pendapatan dan efisiensi biaya, seperti mengukur ROI dan profitabilitas dari platform digital. Yang kedua ada pelanggan, itu mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap platform digital GE dan apakah mereka lebih tertarik menggunakan produk atau layanan digital yang ditawarkan. Yang ketiga ada proses internal, itu menilai efisiensi dalam pengembangan platform seperti waktu yang dibutuhkan untuk merilis fitur baru dan tingkat kegagalan proyek. Dan yang keempat itu ada pembelajaran dan pertumbuhan, itu mengukur bagaimana karyawan GE mengembangkan keterampilan dan kapabilitas untuk mendukung transformasi digital, misalnya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi baru. Selanjutnya ada rancangan anggaran strategis. Yang pertama itu ada pencadangan dana. GE itu harus realistis dan dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan platform digital, mengingat biaya sumber daya manusia, teknologi, dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua ada kontrol anggaran. Dengan menggunakan BSC, GE bisa lebih mudah memantau anggaran yang digunakan dalam proyek digital dan memastikan dana digunakan dengan efisien. Yang ketiga itu ada evaluasi investasi. Setiap investasi itu harus dievaluasi dengan hati-hati, memastikan bahwa hasil yang dicapai sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada sistem akuntansi, manajemen mendeteksi kegagalan dengan cara yang pertama ada pencatatan biaya dan pendapatan. Sistem akuntansi akan memantau biaya yang dikeluarkan untuk inisiatif digital dan mencocokkannya dengan pendapatan yang dihasilkan. Jika biaya jauh lebih tinggi dari pendapatan, ini bisa menjadi tanda kegagalan. Yang kedua ada pemantauan KPI. Sistem ini bisa mengukur apakah KPI yang ditetapkan tercapai. Jika tidak, ini bisa menunjukkan bahwa ada masalah dalam implementasi strategi digitalnya. Dan yang terakhir ada analisis varians. Dengan membandingkan anggaran yang telah ditentukan dengan biaya nyata yang telah dikeluarkan, sistem ini bisa menunjukkan apakah ada penyimpangan yang menunjukkan kegagalan dalam implementasinya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Aku juga nanya pertanyaannya berapa? Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Permisi Bapak. Ya, silakan. Untuk diskusi, setiap anggota kelompok bisa tanya 5-1. Nanti untuk pertemuan bisa direkam di WhatsApp ya. Kelompok dan saya. Silakan 3 orang.
paling bijak buat perusahaan. Apakah mereka harus menambahkan sebagai modal atau menerbitkan saham baru atau IPO, atau bisa juga mereka mengkombinasikan kedua-duanya. Terus jelaskan juga risiko dari masing-masing opsi yang dipilih oleh perusahaan.